Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi di video analisa saham pada tanggal 25 Januari 2024 hari Kamis. Dan seperti biasa disclaimer dulu, ini hanya analisa pribadi yang bisa saja salah, tapi juga bisa benar. Dan tidak ada paksaan untuk setuju dengan analisa yang aku jelaskan di video ini. Dan tidak ada juga ajakan untuk transaksi jual ataupun beli. Jika ada yang tidak sesuai, boleh kita diskusi di kolom komentar. Oke, kalau kita tengok, nah, sesuai prediksi aku ya, IHSG kita masih dalam range kotak yang kubuat kemarin. Nah, ini kotak-kotak kemarin yang kubuat. Nah, jadi bagi kalian yang mungkin belum tahu atau baru pertama kali nengok kotak ini, berarti kalian belum subscribe sob ya. Makanya buruan subscribe supaya nggak ketinggalan tuh berita-berita info-info yang lainnya ya. Jadi ini kotak yang sudah lama aku buat dari kemarin aku buat ini. Oke, dan kemarin seingat aku sempat ngomong IHSG berpotensi bergerak dalam range kotak ini karena memang cukup dia agak sideways ya mulai dari sinilah ya sini dia sideways terus. Nah ini bentuknya inverted hammer, palu terbalik. Nah kayak gini yang biasanya sih tidak terlalu bagus. Oke, kondisinya tidak terlalu bagus kalau candle seperti ini. MACD ini kita tengok dead cross, merahnya makin padam lagi, makin terang lagi merahnya. Nah, candle seperti ini ada potensi sih besok ya kita bakal koreksi. Ditambah besok juga hari Jumat. Ya, jadi nggak tahu deh berapa kali menurut pengalamanku berapa kali Jumat tuh IHSG kita selalu merah gitu. Nah, apakah besok ya IHSG kita juga lanjut merah ya? Semoga sih tidak ya. Tapi kalau nengok dari tutupan candlenya sih memang agak kurang oke. Berpotensi lanjut turun nih kalau nengok dari candlenya. Ya kita berharap sih tidak keluar dari kotak inilah. Ya, IHSG kita besok tidak ke bawah 7.162 karena kalau udah di bawah 7.162-an itu ada potensi ke 7.080. Dan ini kotak udah lama aku buat. Nah, jadi kalau misalnya bagi kalian yang belum subscribe atau masih bingung ini kotak kapan aku buat, berarti kalian belum subscribe, buruan subscribe ya sob ya. Jadi itu pandangan aku mengenai IHSG kita besok ya. Nah, lantas hari ini apa yang mau aku bahas? Aku agak cium-cium bau batu bara nih. Kayaknya nggak tahu ya beneran bangkit atau hanya bangkit sesaat nih ya. Ya, tapi nggak hanya itu saja. Ada dua batu bara juga. Salah satunya mau aku bahas ISAT. Nah, ini ISAT udah beberapa kali aku bahas. Oke, dan ini Fibonacci yang sudah lama aku buat. Oke, nah nampak ya dia close di 10.000. Pas-pas di Fibo 61%. Nguji Fibo 61% dia. Oke, tadi high-nya sempat di 10.050. Ya, sempat di 10.050 high-nya tadi. Volumenya, ya ini volume yang mengalami penurunan. Nah, ini kalian harus sedikit waspada besok-esok ya, karena volume mengalami penurunan. Harga naik tapi volume turun, ini agak sedikit waspada ya, berarti agak berbeda dengan pergerakan candle-nya nih. Volume dengan pergerakan candle-nya berbeda. MACD golden cross, ya cuma kalau aku nengok si ini golden cross-nya sudah hampir jenuh beli kayaknya sih ya. Jadi bagi kalian yang sudah masuk dari awal aku jelasin, ya agak disiplin ya harus agak disiplin dan nengok. Kalau besok nggak bisa tembus atau bertahan di atas 10.000, ini ISAT ada potensi koreksi ke Fibo 50% atau di harga 9750. Itu menurutku strong resistnya. Kenapa? Kalau di bawah Fibo 50% lagi, itu dia sudah di Fibo 38-an. Dan itu udah di bawah IMA 60-nya. Ya. Jadi kalau dikoreksi sampai di Fibo 50%, menurut aku sih masih oke. Asal jangan jebol ke bawah lagi karena sini ada IMA 60. Tapi kalau besok dia kuat, ya kita nggak tahu kan, besok bisa dia kuat di atas 10.000, wah itu cakep. Potensi ke Fibo 78% atau di harga 10.375. Oke, itu untuk ISAT. Lalu ada Silo. Nah, Silo ini Siloam nih, rumah sakit nih. Nah, kenapa aku nengok ambil Siloam? Aku tarik sama volumenya, sob. Aku tertarik sama volumenya. Ya, MACD juga golden cross sih. MACD golden cross, tapi masih di bawah line 0. Ya, tapi udah golden cross. Tutupnya di berapa sih? 2.230. Sayang, tadi high-nya itu udah di 2.300. Di atas Fibo 61% tadi high-nya. Dan sekarang dia malah tutup di bawah Fibo 61%. Is okay sih, menurut aku masih kita nengok besok ya. Kalau besok dia di atas 2240 ya, di atas harga 2240. Nah, ini cakep. Strong resistnya nampak ya, udah di Fibo 50%. Di Fibo 50%.
atau di harga 2.340. Oke, nih cakep nih. Kalau dia sampai sini, kalau dia tembus ke atas lagi, weh, bisa ke 2.400-an ya. Kita tengok dulu nih, besok dia bisa nggak bertahan di atas Fibo 61% atau di atas harga 2240. Kalau gagal, ya ini supportnya di 2100. Ya, semoga sih enggak ya, karena kok dia koreksi ke 2100 berarti sudah di bawah IMA 60. Dan kalau bawah di IMA 60 berpotensi ngulang lagi ke sini nih. Ke berapa nih? Ke 1970-an. Oke, semoga enggak ya, karena volume sih cakep. Ya, volume sih cakep untuk tangga nih. Memang candlenya agak tertekan, ada agak aksi tekan, dan sayangnya sih tutupnya nggak berhasil bertahan di atas 2240. Oke, itu menurut aku untuk silo. Lalu ada Raja. Raja kenapa? Kalau memang volume menurun, tapi dia nggak bentuk low baru. MACD udah sampai golden cross. Ya, memang kurang di volumenya saja gitu. Nah, kita lihat nih. Kita lihat. Ya, menurut aku sih kalau besok dia bisa bertahan. Nah, ini hanya berapa nih? 1485. Nah, dia bagusnya sih bisa di atas 1485 sih. Kalau besok dia bisa bertahan di atas 1485, itu resistnya di Fibo 23% atau di harga 1560. Oke. Tapi kalau besok dia malah jebol ke bawah Fibo 38%, supportnya di strong support Fibo 50%. Atau di harga 1310. Karena kalau di bawah itu udah ada YMA 60 sob. Kalau jebol ke bawah YMA 60 tuh sudah bagiku ya, sudah risikonya cukup gede sih. Oke, itu ya. Jadi semoga sih bisa di atas 1445 besok Raja. Kalau bisa di atas situ sih cukup oke. Berpotensi ke strong resistnya di 1560. Tapi kalau gagal, strong supportnya di 1310 atau di 1050%. Semoga kalau terkoreksi, dia hanya sampai sini saja, 1050%. Oke, itu untuk Raja. Lalu kita mulai masuk PTBA. Nah, mulai ya. Volume mulai ada nih. MACD masih dead cross, tapi ini histogram merah udah mudar. Tutup berhasil di atas Fibo 38%. Dan berhasil di atas IMA 60. Ya, cakep. Cakep, cakep. Nah, ini menurut aku sih, ya kalau dia bisa pertahankan aja di atas Fibo 60, di atas IMA 60, ya, dia ada potensi loh nguji resist di Fibo 50%. Atau di harga 2610. Oke, memang kalau kita tengok ada aksi jual, tekan jual, tapi ekor atasnya kecil. Badan hijaunya masih dominan, lebih gede. Nah, aku bilang sepanjang menurut aku sih ya, sepanjang dia bisa bertahan di atas IMA di atas IMA 60 atau di atas harga 2549, ini ada potensi loh dia terbuka ke resist di Fibo 50% atau di harga 2610. Tapi kalau gagal dan dia malah jebol ke bawah Fibo 38%, nah ini resist sejauhnya di 2450 ya. Atau terdekatnya di 2490. Itu untuk PTBA. Ya, semoga sih PTBA bisa bangkit lagi lah ya. Lalu ada ITMG. Nah, ITMG volumenya lebih gede loh dari tadi, dari yang PTBA. Dia volumenya di atas volume 60. Memang tipis ya. Volume 60 itu 1,28 eman. Volumenya 1,2 eman. Ya tipis, tipis. MACD golden cross, tapi histogram merahnya mulai memudar. Nah, dia tutup di atas Fibo 50%. Di harga 26.700. Oke. Ini besok kok dia bisa bertahan di atas Fibo 5%, itu cakep loh. Cakep menurut aku. Ya, berpotensi resistnya di Fibo 61% atau di harga 27.150. Itu menurut aku. Kalau gagal, supportnya di Fibo 38%. Ya, atau di harga 25.825. Ya, itu udah di bawah IMA 60 tuh. Ya. Makanya kalau dia pun terkoreksi, tapi misalnya tertahan enggak di bawah IMA 60-nya, itu lebih cakep. Ya. Tapi ya ini ada strong supportnya di sini nih. Di Fibo 38% atau di harga 25.825. Ya, itu untuk ITMG. Lalu ada Adaro, banyak salah. Nah,
Adaro. Ini. Adaro juga mulai nampak ada volume. MACD masih dead cross. Nah, tapi nggak bentuk low baru. Yang kita nengok di 23 Januari itu low-nya 2410 ya. Dan di sini hampir dekat ya. Low-nya 2320, 23 Januari. 24 Januari low-nya sama 2320. Nah, tadi low-nya nggak di 2320. Ya, tapi memang inverted hammer ya, inverted hammer. Semoga sih Adaro besok masih bisa tertahan ya tenaga pembelinya gitu, tenaga buynya. Dan tengok ini high-nya di 2380, ini high 2380 juga 24 Januari. Ini menguji high dia mereka. Menguji resist di 2380. Nah, bagus sih kalau bisa di atas 2380. Ini kan opennya. Nah, ini open tuh 380 juga nih. Ya, bagus sih bisa di atas 2380 ya. Nah, resist sejauhnya di 2480 atau di Fibo 23%. Ya, atau resist terdekatnya kisaran 2420-an. Tapi kalau gagal akan berpotensi menguji support lagi di 2320. Semoga nggak jebol ke bawah sih. Itu untuk Adaro, lalu ada ADMR. Nah, ini ADMR nih. Ini malah, waduh, ini candle udah gede banget nih ekor atasnya nih. Volume sih meningkat, MACD dia golden cross, nampak ya golden cross sob ya. Nah, cuma untuk candle ini ekornya tinggi banget, badannya kecil. Semoga sih besok dia bisa bertahan ya, hijau terus nih. Ya. Nah, ya bagus sih kok dia bisa di atas 1380, 1380, 1380, 1380. Nampak ya? Makanya aku bilang nih, kalau menurut aku sih titik kuncinya 1380. Kalau besok dia bisa bertahan di atas 1380, resistnya di 1420. Oke. Nah, kalau dia bisa jebol ke atas 1420 ya bisa jauh bisa potensi ke 1485. High area ini. Tapi kalau gagal, aku nengok nih supportnya di EMA 60-nya nih. Atau di harga 1307-an. Oke, kalau jebol ke bawah lagi ya di lower ini 1260. Ya, itu untuk ada ADMR. Volume sih oke loh, ada mengalami peningkatan walaupun memang tipis. Masih ini golden cross. Kita tengok besok ADMR. Bisa nggak dia bertahan di atas 1380 besok? Oke, jadi sekian dulu video analisa makro ini. Ada ADMR, ada RO, ITMG, PTBA, Raja, Silo, dan ISAT. Tentunya banyak faktor yang pengaruh saham. Bisa saja hari ini tutupannya kurang bagus, besok dibuka malah bagus. Atau kebalikannya, tutupannya hari ini bagus, dibuka malah kurang bagus. Ya, karena itu tadi ya, banyak faktor yang pengaruh saham. Sekian dulu video analisa hari ini. Keterangan lainnya ada di kolom deskripsi. Ya, subscribe channel ini jika belum. Like video ini jika kalian menyukainya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.